Halo guys, perkenalkan nama saya Ramdan Suma, NIM 20611020228. Saya perwakilan dari kelompok 2 Manajemen Lembaga Keuangan untuk mempresentasikan tugas dari mata kuliah tersebut mengenai pegadaian. Berikut perkenalan dari teman-teman kelompok saya. Halo guys, perkenalkan nama saya Aulia Alda Damopolii dengan NIM 2006-01-02-048. Perkenalkan, nama saya Sailan Yohanes Wisang dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Julitania Rimbing dengan NIM 200611-02021 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Theodora Sengkei dengan NIM 2006-11-02-042 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Clara Mivlin Stefani Lukas dengan NIM 2006-11-02-049 kelompok 2. Halo, perkenalkan saya Nasra Sientia Fasrita dengan NIM 20061102024 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Jona Janet Sirang dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Silviana Elisita Sigonta, NIM 2006-11002038. Halo, perkenalkan nama saya Shalom Bianca Putri, NIM 2006-11002005 dari kelompok 2. Baiklah, kita masuk pada materi. Apa sih itu pegadaian? Pegadaian adalah suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminannya. Tujuan pegadaian adalah yang pertama, untuk melaksanakan dan menunjang sebuah kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional yang melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, untuk mencegah timbulnya praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, agar menyediakan dana dengan cara yang sederhana pada masyarakat luas, terutama bagi kalangan menengah ke bawah, untuk konsumsi dan produksi. Fungsi pegadaian sebagai pengelola penyaluran dana pinjaman yang berdasarkan atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, dan aman. Untuk mengelola semua bentuk keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pendidikan, dan latihan. Untuk menciptakan dan mengembangkan suatu usaha-usaha yang menguntungkan bagi pegadaian itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. Untuk mengelola sebuah organisasi dan tata cara dalam pelaksanaan pegadaian. Untuk pengembangan dan pengawasan dalam sebuah pengelolaan pegadaian. Jenis-jenis pegadaian. Yang pertama, pegadaian konvensional. Jenis pegadaian ini merupakan suatu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman terhadap nasabah atas dasar hukum gadai. Pegadaian konvensional ini sudah tersebar ke semua pedesaan. Namun jenis pegadaian ini masih menggunakan sebuah sistem pencatatan manual dengan menggunakan sistem bunga dan tarif jasa simpannya yang cukup besar. Yang kedua, pegadaian syariah. Jenis pegadaian ini adalah sebuah lembaga keuangan atau divisi dari bentuk pegadaian dengan memberikan uang pinjaman sesuai dengan sebuah prinsip-prinsip syariat Islam. Banyak sekali keuntungan pada pegadaian syariah ini, antara lain menggunakan sebuah sistem bagi hasil yang sesuai syariat dan prinsip-prinsip Islam, tarif jasa simpan uang tidak terlalu besar, dan pada biaya administrasinya sangat kecil. Tetapi pegadaian syariah ini masih dalam pencatatan yang manual. Hukum yang mengatur pegadaian. Dasar hukum gadai yang pertama UU nomor 7 tahun 1992 yang kemudian disempurnakan menjadi UU nomor 10 tahun 1998. Yang kedua PP nomor 103 tahun 2000. Yang ketiga UU nomor 9 tahun 1969 pasal 6. Yang keempat
pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan pasal 1160 yang berada di buku 2 KUH Perdata. Yang kelima, Quran Surah Al-Baqarah 2 ayat 283. Berikut ini adalah struktur organisasi perusahaan pegadaian. Contoh kelebihan dari pegadaian. Yang pertama, persyaratannya ringan dan mudah. Yang kedua, prosedurnya yang sederhana. Yang ketiga, tidak dipungut biaya administrasi. Yang keempat, tidak perlu membuka rekening seperti tabungan, deposito, ataupun giro. Yang kelima, suatu saat uang dibutuhkan, saat itu juga uang dapat diperoleh. Yang keenam, keanekaragaman barang yang dapat dijadikan jaminan. Yang ketujuh, angsuran ringan karena tidak ditentukan biaya besarnya, sehingga dapat diangsur sesuai kemampuan. Yang kedelapan, penetapan bunga dengan sistem bunga menurun. Jadi bunga dibebankan atas dasar sisa pinjaman. Dan yang kesembilan, apabila telah jatuh tempo pinjamannya dan hutang pokok belum dapat dibayar, maka jangka waktu pinjaman dapat diperpanjang dengan membayar bunga lebih dahulu. Berikut ini adalah beberapa contoh kelemahan dari pegadaian. Pertama, sewa modal pegadaian relatif lebih tinggi dari tingkat suku bunga perbankan. Yang kedua, harus ada jaminan berupa barang bergerak yang mempunyai nilai. Yang ketiga, barang bergerak yang digadaikan harus diserahkan ke pegadaian, sehingga barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan selama digadaikan. Dan yang terakhir, jumlah kredit gadai yang dapat diberikan masih terbatas. Manfaat pegadaian yaitu penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Memenuhi misi pegadaian sebagai salah satu badan usaha milik negara untuk dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana. Manfaat pegadaian juga terbagi atas dua, yaitu manfaat bagi lembaga pegadaian dan manfaat bagi nasabah pegadaian. Selanjutnya, produk dari pegadaian. Yang pertama ada KCA. KCA adalah salah satu produk utama dari pegadaian yang merupakan singkatan dari kredit cepat aman. Yang kedua, Krasida. Krasida merupakan kredit dengan angsuran hidup yang ditujukan baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Selanjutnya, produk dari pegadaian yaitu Kreasi. Kreasi adalah kredit yang ditujukan pada usaha kecil dan menengah. Yang keempat, Gade Efek. Gade Efek adalah produk dari pegadaian yang menggunakan saham dan atau obligasi sebagai jaminannya. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi untuk memberikan kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Pegadaian bergerak dengan prosedur yang sangat mudah, aman, cepat, serta penggunaan dananya tanpa ada syarat apapun. Kondisi ini semakin meningkatkan peran pegadaian sebagai lembaga keuangan alternatif untuk menunjang pembangunan ekonomi masyarakat. Nah guys, kira-kira seperti itu. Semoga kalian bisa dapat menerima materi yang kami sampaikan, sehingga materi ini dan kalian menyaksikan video ini dapat bermanfaat, mungkin dapat menambahkan ilmu pengetahuan atau wawasan kalian. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa berikan dukungan, like, komen, dan subscribe.